Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring yang jatika. Tong hilap dulur, subscribe channelnya DJNR. Tong hilap, tong hilap, tong hilap. Like, share, and comment. Sampurasun. Halo Besti, jangan lupa subscribe channelnya DJNR. Like, comment, and share. Hey Besti, jangan lupa subscribe YouTube channelnya DJNR Channel. Terus like, comment, and share ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita DJNR Channel ya. Ngeunaheun. Di sini saya akan memandikan si Jack yang mumpung cuaca lagi bagus. Biasakan dia mandi 2 atau 3 hari sekali. Oke, sekarang kita mandikan si Jack ya. Ini Jack. Nah, dia mandi harus pakai semprotan kayak gini ya, jangan diguyur pakai selang. Karena selang airnya juga keras. Maksudnya keras, alirannya keras. Kalau pakai ginian dia nempel di bulu-bulunya. Kalau pakai selang air alirannya keras, dia cuma lewat di bulunya. Nah, pertama kan dia harus mandi ya. Kebersihan juga itu penting, dari tempatnya, dari bulu-bulunya biar nggak ada kotoran. Biasanya kalau burung ukuran segede si Jack ini atau Brancer akhir suka nempel kotoran di bulunya karena dia masih betting, suka loncat-loncat ke bawah, dan di bawah ada kotorannya juga. Jadi usahakan tempatnya harus bersih, jangan kotor, karena kotor itu sebagian dari penyakit dia ya, penyakit burung. Kalau kotor dia nggak nyaman. Iya. Kalau dia udah agak gede, udah terbiasa juga, biasanya mandi suka di bawah, sediain baki. Cuman berhubung saya belum ada baki, mau di kolam juga kegedean kolamnya, sama dia juga belum bisa renang, soalnya belum saya ajarin. Dia sekarang udah ada skill ya, skillnya FTM atau loncat ke globe yang ada prey-nya. Kebetulan dia belum dikasih makan, saya mandikan dulu. Ntar kalau udah bersih saya kasih makan, soalnya tadi malam dia udah full crop juga, udah saya kasih makan full. Jadi sekarang mumpung cuaca bagus, saya mandikan dulu. Dia udah enak ya sekarang, udah nggak kayak 2 hari ke belakang dia masih betting. Dia nggak mau di angkringan. Kalau sekarang dia udah enak, udah nyaman lah. Nah, mudah-mudahan 2 atau 3 minggu, paling lambat 1 bulan lah, dia udah bisa simulasi hunting. Pasti kita rilis ke alam ya. Dan buat para kalian juga yang nggak tahu keep alap-alap, atau biasanya kebanyakan yang suka gagayaan ya, ngegaya pengen keep alap-alap tapi nggak tahu cara merawatnya. Saya sarankan jangan rawat alap-alap, soalnya kasihan juga kalau dia mati. Oke.
kan biasanya dia suka ada kotoran ya, nempel-nempel di bulunya. Jadi kita bersihan biar dia nyaman juga. Ini mulus ya, nggak ada minus, alhamdulillah. Karena dia jatuh dari sarang, bukan masuk jaring. Biasanya kalau masuk jaring di bulunya ada minus, suka patah, ekornya patah. Ini kemungkinan jatuh dari sarang, sarangnya nggak terlalu tinggi, jadi dia normal. Biasanya kalau jatuh dari sarang yang tinggi ada patah di sayap, mungkin kesleo di kaki, tapi ini alhamdulillah enggak. Mulus. Usahakan dia selalu bersih biar dia nyaman. Ini si Jack ya, alap-alap yang waktu itu kita dapat mungkin 2 atau 3 hari ke belakang kita dapat dari penjaring. Bukan dari penjaring sih, cuman dari pemburu burung ocehan. Dia asalnya giras banget ya, namanya fresh WC pasti giras, belum kenal sama orang karena di hutan gak ada orang ya. Kalau babi hutan mungkin banyak. Tapi sekarang udah enak juga. Ini namanya si Jack, alap-alap jambul atau alap-alap CG. Ini cuaca bagus juga, lumayan bagus. Ini udah kesiangan sih, harusnya tadi pagi sekitar jam 8, jam setengah 8, tapi saya bangunnya kesiangan karena semalam habis ronda ya, ada maling pohon pisang. Iya. Sama kameramennya males sih. Nah, dia udah basah, udah bersih juga kotorannya. Biarkan dia berjemur ya. Kalau dia udah nyaman, kalau berjemur dia pasti sayapnya direntangkan. Nah, udah basah, mantap. Dia udah enak sekarang. Kita biarkan dia berjemur sampai kering ya. Nanti udah kering, kita proses kasih makan. A few moments later. Nah guys, sekarang udah kering ya, dia udah mulai berjemur. Dia kalau berjemur ya kayak gini, rentangkan sayapnya sama ekor. Nah kalau gini dia udah nyaman. Ini mungkin ada 25 menit atau 30 menit ya, tadi habis mandi, sekarang udah kering, dia udah mulai berjemur, udah mulai merentangkan sayapnya. Pokoknya ini burung udah coba lihat. Wah, mantap. Jack mulus ya, ekor sama sayapnya mulus. Mantap. Jadi biasakan kalau mandi dia mungkin sekitar jam 8, setengah 9. Mataharinya enggak terlalu panas juga.
dan nggak terlalu dingin juga ya. Mungkin cukup lah kalau jam 8, jam setengah 9. Itu juga kalau cuacanya bagus kayak gini nih. Kalau mendung ya nggak usah dimandiin juga, ntar takutnya dia sakit. Oke, kalau manning ini juga sambil manning ya, kita sambil ngopi-ngopi juga. Di sini saya ditemani sama Asep Oman ya. Halo Asep Oman. Nah, ini dia dia owner juga ya, tapi bukan owner BOP atau alap-alap, dia owner istrinya karena dia takut sekali sama istrinya. Jadi dia nurut sekali sama istrinya. Nah, kalau saya punya ini si Jack. Sombong amat. Ya 3 hari ke belakang dia press WC, tapi sekarang udah anteng, udah enak. Dan buat teman-teman juga mohon doanya, karena mungkin 2 atau 3 minggu, paling lama 1 bulan dia udah bisa simulasi hunting atau hunting, maksudnya hunting di alam ya. Jadi biar kita bisa cepet-cepet dirilis juga. Ntar kalau perilisan pasti saya video selanjutnya. Sama kalau perilisan sih magnet pasti dicopot sih udah pasti, karena takut nyangkut. Kalau di alam kan banyak ranting, dia hinggap di pohon ada rantingnya, takut jesnya nanti nyangkut, dia nggak bisa terbang lalu tewas. Makanya buat teman-teman pecinta BOP atau alap-alap dimanapun kalian berada, dukung support kami di DJNR channel. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya, bukan pelajaran tapi bimbingan buat teman-teman yang nemu alap-alap atau nggak bisa ngurus BOP. Sebaiknya kalian kasih ke yang tahu atau tanya-tanya ke yang tahu kalau nggak bisa rawat atau bisa dirilis kembali. Mungkin lebih baik dilepas liarkan kalau nggak bisa ngerawat. Ini juga saya rawat karena kasihan ya, dia masih kecil, katanya jatuh dari sarang. Jadi saya besarkan dulu sampai dia bisa simulasi hunting, sambil bisa dia cari makan sendiri. Kalau udah bisa cari makan sendiri, pasti saya lepas liarkan atau dirilis ke alam bebas atau ke habitatnya. Tapi dirilis juga kita harus lihat lingkungannya ya, lingkungan yang ada prey-nya, yang ada pakannya, minimal ada buat pakan dia. Jadi kita melepas dia pun nggak cuma-cuma, jadi kita ngelepas udah aja lepasin, nah itu nggak bisa juga. Iya. Karena kalau kita cuma-cuma lepas dia tapi di lokasi sekitar nggak ada prey atau pakan dia gak bisa cari makan juga. Makanya kita rilis di tempat atau lokasi yang banyak prey-nya ya, banyak pakan. Jadi dia pas di alam ntar dia bisa berburu, minimal burung-burung kecil atau mamalia kecil. Makanya dia latih dulu sampai dia bisa simulasi hunting atau cari makan sendiri. Nah, sekian dari kami. Jangan lupa support terus DJNR channel ya, dan dukung terus pelestarian kita. Bukan pelestarian ya, saya cuma di sini saya cuma nyelamatin, karena dia kalau dilepas masih kecil, kasihan juga. Nah, sekian dari saya, DJNR channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share, bagikan. Mantap. Gue shoot dari
pasti namanya. Signal. SMS. Bang, SMS.